Selamat datang di seri belajar HTML dasar bagian 2. Pada bagian 2 ini kita akan mempelajari tags dan fungsinya. Dan pada video kali ini ada dua tag yang akan kita pelajari, yaitu tag untuk membuat heading dan tag untuk membuat paragraf. Teman-teman sekalian, seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, tag adalah sebuah kode yang digunakan agar browser dapat menampilkan apa yang kita inginkan. HTML membutuhkan cara untuk memperkenalkan teks yang ditulis di dalamnya kepada browser. Dan untuk penulisan tag itu sendiri, hampir semua tag ditulis berpasangan, namun ada beberapa tag yang ditulis tanpa pasangan. Perbedaan antara tag pembuka dan tag penutup adalah adanya karakter garis miring pada tag penutup seperti berikut ini. Ini adalah tag pembuka, kemudian ada isi atau objek yang di dalamnya, kemudian ditutup dengan tag penutup, ditandai dengan adanya karakter slash seperti ini. Baik, langsung saja kita pelajari tag yang pertama, yaitu tag untuk membuat judul. Ada 6 level di dalam tag heading, yaitu H1 sampai dengan H6 yang dapat digunakan untuk membuat judul, subjudul, bab, subbab, dan seterusnya. Tata cara penulisan tagnya adalah sebagai berikut: kurung siku buka, H1 ini untuk menandai bahwa ini merupakan heading level 1, ditutup dengan slash H1 seperti ini, dan seterusnya sampai dengan level yang ke-6. Untuk level 1 akan menghasilkan heading atau judul dengan ukuran huruf yang paling besar, sedangkan level 6 akan menghasilkan ukuran huruf yang paling kecil. Dan untuk tag yang kedua, yaitu tag untuk membuat paragraf, kita bisa membuatnya dengan simbol P di dalam kurung siku seperti ini. Dan ini juga memiliki tag penutup. Nah, pada latihan kali ini kita akan menambahkan atribut untuk tag paragraf, yaitu atribut align. Ada 4 nilai atribut align, yaitu right, ini nanti digunakan untuk membuat paragraf kita menjadi rata kanan. Center itu untuk membuat paragraf kita rata di tengah. Justify untuk membuat rata kiri dan kanan, sedangkan untuk left akan menghasilkan paragraf dengan rata kiri. Penulisannya sebagai berikut. Ini tag P alias paragraf, lainnya right, misalnya seperti itu, kemudian diisi kalimatnya dan ditutup dengan tag paragraf penutup. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba praktekkan. Dan untuk kali ini saya menggunakan aplikasi Sublime Text sebagai teks editornya. Berbeda dengan latihan pertama kita kemarin, saya menggunakan aplikasi Notepad. Nah, bagi sahabat sekalian yang belum memiliki Sublime Text, Anda bisa mendownloadnya dengan cara sebagai berikut. Baik, teman-teman ketikkan di browser teman-teman sekalian Sublime Text seperti ini. Kemudian dibuka saja www.sublimetext.com-nya. Kemudian tergantung operating system yang teman-teman miliki ya. Kalau saya ini menggunakan operating system Windows, jadi saya pilih download for Windows seperti ini. Nah, secara otomatis nanti akan langsung terdownload aplikasinya sampai dengan selesai. Nah, setelah selesai, teman-teman bisa buka di folder downloadnya seperti ini misalnya ya, Sublime Text, tinggal teman-teman install saja, selesai. Buka aplikasinya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, keuntungannya apa? Menggunakan aplikasi ini kita sudah dimudahkan. Misalnya kalau kita hendak membuat struktur dasar HTML, kita cukup mengetikkan HTML, kemudian tombol tab pada keyboard. Namun, teman-teman harus perhatikan di pojok kiri bawah ini, kita ganti dulu menjadi HTML seperti ini. Setelah teman-teman sekalian ketikkan HTML, lalu klik tab atau pencet tab, maka kita sudah dibuatkan struktur dasar HTML. Ini sangat dimudahkan.
Baiklah, kita akan mempraktekkan fungsi dari tag heading yang tadi sudah saya jelaskan di muka. Tag heading itu ada 6 level. Cara menuliskannya, teman-teman sekalian letakkan kursor di antara tag body ini. Baik, saya beri pengantar. Ini adalah tampilan dari tag heading. Oke, kita buat tagnya. Nah, dalam Sublime Text kita cukup ketikkan H1 atau heading level 1. Kemudian pencet tab, maka sudah dibuatkan tag heading level 1. Kita isi tagnya misalnya heading level 1. Kemudian kita buat yang level 2, ketikkan saja H2, kemudian pencet tab, kemudian kita isi teksnya heading level 2. Jangan lupa kita simpan, kita beri nama latihan 2. Ya, ini sudah tersimpan dengan nama latihan 2, dan kalau ini kita tampilkan di browser, cukup klik kanan open in browser. Maka tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan dari tag heading, heading level 1, heading level 2. Dan kalau kita buat 6 level, kita ketikkan H3 tab. Jangan lupa disimpan, pakai Ctrl S bisa, atau file save. Kalau kita lihat di browser kita tampilkan di browser, kita refresh. Nah, inilah tampilan heading level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, dan level 6. Untuk level 1 ukurannya paling besar, untuk level 6 ukurannya paling kecil. Itu ya teman-teman sekalian, sangat mudah untuk membuat heading atau judul. Kemudian untuk tag yang kedua, kita akan belajar tentang tag untuk membuat paragraf di dalam website kita. Namun akan kita pisahkan dengan garis horizontal untuk membedakan dengan materi kita yang pertama tadi tentang heading. Nah, untuk membuat garis, tag yang digunakan adalah HR tanpa tag penutup seperti ini ya. Ketikkan HR, pencet tab, lalu simpan. Nah, kalau kita tampilkan di browser, kita refresh, akan muncul garis horizontal seperti ini. Garis ini juga bisa kita warnai ya dengan berikan atribut. Misalnya kita kasih warna merah. Color sama dengan petik merah, red. Kita simpan, kemudian kita refresh pada browser kita, maka garis itu akan berwarna merah. Selanjutnya, untuk membuat paragraf, saya akan mengcopy dulu teksnya, bahannya yang akan kita edit menjadi paragraf. Nah, saya sudah membuat teksnya melalui ChatGPT seperti ini ya. Dengan kata kunci, buatkan saya contoh modul ajar virus, maka oleh ChatGPT sudah dibuatkan modul yang tampilannya seperti ini. Nah, ini nanti akan kita edit menggunakan 2 tag yang sudah kita pelajari, yaitu tag paragraf dan tag judul atau heading ya. Kita copy dulu ini, lalu kita pastekan di sini. Nah, teks yang tadi kita copy sudah tertempel di sini. Nah, ini kita akan edit menggunakan tag heading dan paragraf ya, sehingga nanti tampilannya mirip atau hampir sama dengan yang ada di sini ya. Jadi untuk subjudul dia lebih besar, kemudian lagi level bawahnya lebih kecil lagi. Di sini ada kurang lebih ada 3 level lah untuk headingnya. Baik, kita coba saja langsung di sini ya, kita praktekkan. Ini untuk judul utama kita gunakan level 1, tagnya adalah H1 tag. Kemudian kita potong ini bagian penutupnya, kita taruh di bagian belakang. Oke, untuk pengantar kita kasih level 2 misalnya. Maka kita ketikkan di sini H2. Kita potong tag penutupnya. Kemudian bagian 1 kita juga kasih level 2.
Kemudian untuk yang bagian ini kita kasih level 4. Kita copy dulu, cari bagian-bagian yang akan kita kasih level 4. Oke, sudah semua. Kemudian kita coba tampilkan ya di browser. Jangan lupa disimpan dulu, Ctrl S atau file, save. Lalu kita coba tampilkan di browser. Ini tampilan kita sebelumnya, kemudian kita refresh. Nah, inilah hasil dari coding heading kita ya, menggunakan tag heading. Ini level 1, ini menggunakan level 2, dan definisi struktur ini menggunakan level 4. Nah, kemudian yang belum kita atur adalah paragrafnya ya. Ini masih bentuknya masih plain text karena belum kita kasih coding paragraf. Ya, jadi ini masih gandeng seperti ini ya. Padahal ini kan hasilnya harusnya dia terpotong-potong ke bawah. Maka kita edit lagi menggunakan tag paragraf. Kita kembali ke Sublime Text. Untuk tag paragraf kita tinggal menambahkan tag P ya, seperti ini. Tag penutupnya kita potong, taruh di bagian akhir seperti itu ya. Di setiap paragraf P kita potong, taruh di bagian akhir. Nah, ini juga harus terpisah, berarti ini paragraf. Baik, kita simpan coba tampilannya yang bagian atas yang sudah kita edit. Ya, awalnya begini, sekarang bisa kita lihat struktur virus ini nanti ada perubahan. Nah, ini teman-teman sekalian sudah berubah tampilan. Nah, kemudian saya akan mempraktekkan atribut ya, contoh praktek atribut dari paragraf. Ini kita lihat pada paragraf definisi virus ya. Kita akan beri atribut. Nah, di sini definisi virus. Kalau kita akan membuat paragraf ini rata pada bagian kanan, maka atributnya adalah line isinya right. Seperti ini. Kalau kita simpan, maka pada bagian definisi dia akan mengambil posisi rata kanan. Kalau kita ganti atributnya center, kita simpan, maka paragrafnya akan rata tengah. Dan kalau kita menghendaki paragraf ini rata kanan dan kiri, maka atributnya adalah justify. Demikian teman-teman, belajar singkat tadi kita sudah mempraktekkan dua tag di dalam HTML, yaitu tag untuk membuat judul dan tag untuk membuat paragraf dengan tambahan atribut yaitu line. Dan pada sesi berikutnya kita akan mempelajari tag yang digunakan untuk membuat tautan hyperlink dan tag untuk menambahkan gambar serta animasi.
Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat belajar.